Ini rumah kami. Manisa dulu menang karena Mega, sekarang dia belum datang kan? Kalian mau pakai siapa? Apa mau sewa saya saja? Sudahlah, kalian takkan menang. Dan kali ini kami tuan rumahnya. Kota Karsiaka membara, semangat rakyat yang menantang Megawati dan Manisa BBSK. Sebuah kota yang bergetar oleh dentuman drum, kibasan bendera, dan euforia para fans yang dadanya berdegup satu ritme. Itulah Karsiaka saat ini. Jalanan di jantung kota Izmir itu seolah hidup, seolah langit pun menunduk untuk menyaksikan satu kebangkitan yang penuh gengsi dan dendam lama. Di antara lampu-lampu yang berkelip dan wajah-wajah yang dilukis dengan warna merah hijau kebanggaan, para warga bersiap menyambut laga besar Karsiaka melawan Manisa BBSK, ajang lanjutan Liga Voli Turki Kadinlar 1. Tapi bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah panggung balas dendam. Karena semua orang masih mengingat betapa pedihnya kekalahan itu. Kekalahan yang menghantam Karsiaka tanpa ampun dalam laga bertajuk mengenang Gubernur Ferdi Zeyrek. Hari itu, Manisa BBSK tampil beringas, menghancurkan Karsiaka 3-0 tanpa belas kasih. Setiap spike dari kubu Manisa terasa seperti peluru yang menembus harga diri publik Izmir. Namun, waktu telah berubah. Udara kini berbeda. Aura Karsiaka telah berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Kepercayaan diri yang mendidih. Semua bermula dari satu laga, satu kemenangan yang membangunkan monster di kota Karsiaka. Di debut mereka di Liga Kadinlar 1, Karsiaka tampil bak badai yang tak bisa ditahan. Lawan mereka bukan tim sembarangan, Vakuf Bank 2, tapi hasilnya sungguh di luar nalar. 0-3 untuk Karsiaka, bukan hanya menang, tapi menang telak. Skor yang terpampang di papan penanda nyaris membuat penonton terdiam kagum. 13-25, 11-25, 17-25. 3 set yang membuat Karsiaka seolah berteriak kepada seluruh Turki, kami bukan lagi tim yang sama. Dan setelah malam kemenangan itu, video-video euforia membanjiri dunia maya. Orang tua, muda, keluarga, hingga ibu rumah tangga juga ikut menyuarakan daya semangat mereka. Kita akan robohkan Manisa. Kali ini giliran mereka yang kami hancurkan. Tak butuh waktu lama hingga antusiasme itu berubah menjadi gelombang besar. Karsiaka merasa lahir kembali lewat ajang Liga Voli ini. Di kafe-kafe, topik pembicaraan tak lagi soal ekonomi atau politik, melainkan soal bagaimana setter baru Karsiaka, Seda Yilmaz, kini jauh lebih matang dalam distribusi bola. Soal bagaimana middle blocker anyar mereka, Aleyna Turan, telah menjadi tembok hidup yang bahkan Vakif Bank 2 tak sanggup tembus. Namun yang paling sering terdengar, tentu saja, Manisa tanpa Megawati takkan sulit kami pulangkan dengan 0 poin. 19 Aralık Dünya Karşıyakalılar Günü arkadaşlar. Ben Yadeller'de İstanbul'da yaşayan bir Karşıyakalı olarak Karşıyaka'sını çok özleyen, bütün dostlarını, Karşıyaka'nın havasını, suyunu çok özleyen biri olarak buradan 19 Aralık Dünya Karşıyakalılar Günü'nü kutluyorum. Kalbim orada, kalbim orada. Kafsin kaf. Almanya Bremen'den sevgiler. Dünyanın neresinde olursak olalım, Karşıyaka sevdamızı yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Dünya Karşıyakalılar Günümüz kutlu olsun. Kaf kaf kaf, sin sin sin, kaf sin kaf sin kaf. Herkese selamlar. Kalbi yeşil kırmızı çarpan tüm Karşıyakalıların Dünya Karşıyakalılar Günü kutlu olsun. Merhaba. Merhaba. Arizona'dan selamlar. Tüm Karşıyakalıların Dünya Karşıyaka Günü'nü kutlarız. Dünyanın her bir yerinde biz de kutluyoruz. Sevgiler, selamlar. Dünya Karşıyakalılar Günümüz kutlu olsun. Kaf kaf kaf, sin sin sin, kaf sin kaf sin kaf. Ben Bodrum'dan Yarkın. Dünya Karşıyakalılar Günü tüm Karşıyakalıların kutlu olsun. 19 Aralık Dünya Karşıyakalılar Günümüz kutlu olsun. Merhaba. Fethiye'den hepinize sevgiler. Dünya Karşıyakalılar Günümüz kutlu olsun. Karşıyakalılar Günü'nden herkese selamlar. Kaf kaf kaf, sin sin sin, kaf sin kaf sin kaf. Kaf kaf kaf, sin sin sin, kaf sin kaf sin kaf.
Ya, banyaknya video itu telah menyebar luas. Kabar bahwa Megawati Hangestri Pertiwi, bintang besar asal Indonesia yang menjadi ikon Manisa BBSK, belum juga berangkat ke Turki, membuat fans Karsiaka seperti mendapatkan bahan bakar tambahan untuk menyalakan api kebanggaan mereka. Tak butuh waktu lama hingga muncul gelombang video dari warga Karsiaka yang membanjiri media sosial. Mereka merekam pesan singkat, tajam, kadang jenaka, kadang menusuk hati, namun semuanya penuh keyakinan bahwa Manisa tak akan sanggup menghadapi mereka kali ini. Salah satu video yang viral memperlihatkan fans Karsiaka yang bilang, "Ini rumah kami. Manisa dulu menang karena Mega, sekarang dia belum datang kan? Kalian mau pakai siapa? Apa mau sewa saya saja? Sudahlah, kalian takkan menang, dan kali ini kami tuan rumahnya." Di video lain, keluarga kecil tak ketinggalan. Mereka penuh semangat sambil tersenyum, penuh keyakinan sambil menatap kamera dan berkata, "Kami tak takut lagi. Mega boleh hebat, tapi satu pemain tak bisa menyelamatkan seluruh tim yang kehilangan jiwa. Tahukan kalian bahwa Fakih Bank saja baru kami taklukkan." Namun di balik semua sorak-sorai dan ejekan itu, muncul satu pertanyaan besar. Mengapa Megawati Hangestri Pertiwi belum juga tiba di Turki? Turnamen Livoli di Indonesia telah usai beberapa pekan lalu. Klub Bank Jatim yang dibela Megawati bahkan sukses finish di posisi ketiga. Hasil yang membuat publik yakin bahwa sang Megatron akan segera terbang ke Turki untuk memperkuat Manisa BBSK. Namun waktu terus berjalan, dan kabar keberangkatan itu tak kunjung datang. Beberapa media Turki sempat menulis spekulasi. Ada yang menyebut proses administrasi transfer dan visa kerja Megawati mengalami keterlambatan. Tapi rumor yang berkembang di antara fans, terutama para pendukung Karsiaka, jauh lebih berani. Mereka percaya bahwa Mega sedang menunda karena tak siap menghadapi atmosfer panas Karsiaka. "Dia tahu kami bukan tim lemah lagi," ujar seorang supporter fanatik bernama Murad Karadenis di sebuah wawancara jalanan. "Mega hebat, iya, tapi dia juga tahu lawan yang dia hadapi sekarang jauh berbeda. Kami bukan tim yang bisa dibantai lagi." Beberapa penggemar lain menyebut alasan lain yang lebih realistis. Megawati dikabarkan masih menjalani masa pemulihan dari kelelahan pasca Livoli, sebuah kompetisi padat yang menguras fisik dan mentalnya. Namun bagi publik Karsiaka, apapun alasannya, ketidakhadiran Mega adalah tanda kelemahan Manisa. "Kalau mereka benar-benar tim besar," kata seorang penggemar remaja di video TikTok yang viral, "kenapa selalu bergantung pada satu pemain? Tanpa Mega, Manisa itu biasa saja." Kini seluruh kota sedang bersiap. Di pinggir jalan, spanduk besar terpampang, "Bizim zamanımız geldi, waktunya kami tiba." Pemain-pemain Karsiaka bahkan disebut telah berlatih hingga larut malam di arena tertutup. Disaksikan langsung oleh perwakilan supporter. Setiap kali bola menembus lantai, sorakan kecil meletup dari tribun, seolah mereka sedang memvisualisasikan kemenangan yang akan datang. Dan bagi mereka, laga melawan Manisa bukan sekadar pertandingan, melainkan pertarungan harga diri dua kota, dua sejarah yang berbeda. Manisa, kota yang tenang tapi syarat kekuatan finansial dan bintang besar. Karsiaka, kota rakyat, kota pekerja keras yang bangkit dari keterpurukan dengan semangat tanpa batas. Di akhir sebuah video dokumenter pendek yang diunggah oleh media lokal Izmir Sport TV, tampak seorang anak kecil memegang bola voli sambil berteriak lantang, "Kami tidak akan takut pada nama besar, kami hanya takut jika kami berhenti percaya." Dan sorakan itu kini menggema ke seluruh penjuru kota. Karsiaka tak hanya siap untuk bertanding, mereka siap menulis sejarah baru. Mereka tak peduli siapa yang datang, bahkan jika Megawati akhirnya tiba. Karena bagi mereka, laga ini bukan tentang Mega, bukan tentang Manisa, tapi tentang Karsiaka yang menolak kalah lagi. Apakah keyakinan ini akan menjadi kenyataan? Ataukah justru api semangat ini akan padam di tangan tim berpengalaman seperti Manisa BBSK? Yang jelas, dari sorot mata setiap warga Karsiaka malam ini, satu hal terlihat begitu nyata. Mereka tidak lagi datang untuk menonton, mereka datang untuk berperang. Karsiaka bukan hanya klub, tulis salah satu mural di dinding stadion. "Ia adalah napas kami, dan malam ini kami akan berteriak sampai langit mendengar."